Sementara Qin Yichen tertawa dan mengangguk. Dua tetua berjubah abu-abu di sisi lain melihat senyum di wajahnya. Tetapi hatinya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba bangkit dengan rasa dingin. Lagi pula, mereka juga orang-orang rubah tua yang cerdik. Ketika rasa bahaya seperti itu melonjak di hati mereka semua berteriak dengan marah. Dan asal sejati di dalam tubuh tersapu tanpa syarat, dengan keras menghantam Qin Yichen. Dan tubuh mereka kiri dan kanan, menyembur ke belakang. Melihat adegan ini, kedua wanita Yunjun dua sedikit terkejut. Jelas, kedua tetua senior yang suci bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati, dan memilih untuk melarikan diri. Di hadapan pukulan berat mereka, kulit Qin Yichen masih sangat kusam. Dia hanya melihat siluet dari dua bidikan itu secara diam-diam, hingga tubuh mereka hendak menghilang ke dalam kabut tebal. Telapak tangan yang mengulurkan tangan, dengan jari-jari yang terhubung, sinar cahaya dari dua kirmizi lewat. Siu. Hampir dalam waktu singkat, dua aun merah menembus asal sejati dari ledakan itu, dan kemudian Yunjun melihatnya dengan takjub. Ruang dalam kabut tebal tiba-tiba terdistorsi, meskipun dua teriakan Tao terdengar, dan dua siluet yang berjuang untuk awan dan kabut muncul kembali, dan segera jatuh ke tanah dengan kelemahan. Pada saat ini, tidak peduli Yunyin atau Yunjun, wajah mereka penuh kesedihan. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua tetua senior yang suci bahkan tidak memiliki sedikit perlawanan, jadi mereka mati. Kamu tidak apa-apa. Dua gadis itu masih di rambutnya, tapi tawa Qin Yichen sudah berdering. Dengan jentikannya untuk menembak dengan jari, ramuan dengan vitalitas yang kuat juga ditembakkan ke Yunjun. Terima kasih banyak, Yunjun mengambil ramuan itu, dan menghadapi Qin Yichen dengan beberapa kerumitan. Beberapa tahun yang lalu, dia juga salah paham bahwa pemuda yang menyelamatkan Yunyin memiliki motif tersembunyi. Tidak menyangka suatu hari dia akan diselamatkan oleh pemuda ini. Selain itu, hanya dalam beberapa tahun, pria yang agak dibenci olehnya ini begitu kuat sehingga dia tidak dapat mencapainya. Omong-omong, bakat bawaan Yunjun juga sangat tinggi. Meskipun bukan jenius berusia 1000 tahun seperti Yunyin, bahkan jika Anda melihat generasi muda dari seluruh 10.000 benua etnis, itu dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat tinggi. Namun, dibandingkan dengan kejahatan seperti Qin Yichen, tampaknya jauh lebih suram. Bagaimana kamu bisa dikejar sampai titik ini? Tidak ada yang melindungimu? Setelah Yunjun mengambil ramuan itu, dan suasananya yang tidak teratur berangsur-angsur menjadi tenang, Qin Yichen bertanya dengan sedikit kebingungan. Status mereka di suku Yunling jelas tidak rendah, dan Yunyin jelas merupakan objek suku Yunling yang paling dilindungi. Bagaimana mereka bisa diburu oleh pemberontak? Saat itu kami sedang berlatih di luar, dan kecelakaan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Yunjun melirik Yunyin sedikit, berkata tanpa daya. Di sampingnya, Yunyin juga diam-diam menundukkan kepalanya. Melihat ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya, dan senyuman muncul di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Yunyin telah membuat kemajuan besar, tetapi sifatnya yang suka bermain sepertinya masih tidak ada perubahan. Namun, secara logis, pembangkit tenaga listrik teratas Yunyao seharusnya dapat menekannya dengan mudah, dan bahkan jika untuk sementara diseret oleh Yun Quan, dia pasti akan melindungi Yunyin dengan baik. Seseorang di belakang pemberontak Yun Quan mendukung mereka. Meskipun mereka tidak bisa menggoyahkan akar sukuku, Patriark tidak bisa mengalahkan mereka untuk sementara waktu. Yunjun berkata dengan ekspresi bermartabat. Pemberontak Yun Quan merilis desas-desus bahwa Yunyin dan aku digeledah oleh klan asing. Dan sekarang banyak kekuatan di klan berada di sela-sela dan belum menyatakan posisi mereka. Selama Yunyin kembali, pemberontakan ini tidak dapat memicu gelombang apapun. Qin Yichen mengerutkan kening, dan suaranya sedikit dingin. Sambil memberitahu anggota klan bahwa Yunyin mengalami kecelakaan, dia mencoba menyelamatkannya untuk mengumpulkan kekuatannya. Sementara pihak lain diam-diam mengirim pembangkit tenaga listrik untuk memburu Yunyin dan Yunjun. Tampaknya Yun Quan benar-benar dapat menggunakan segala cara untuk keinginan egoisnya. Yah, jika tidak untuk bertemu denganmu, Yunjun mengangguk, dan berkata dengan beberapa kekhawatiran. Kakak, bisakah kamu mengirim kami kembali? Yunyin menarik jubah lengan Qin Yichen, dan mata besar itu menatap yang terakhir dengan warna permintaan. Melihat penampilannya seperti ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Bertemu Yunyin di sini dan menyelamatkannya sudah menjadi bagian dari urusan internal keluarga Yunling sendiri. Jika Yunyin dikawal kembali, sepertinya terlalu terlibat. Dalam hal ini, itu pasti Yunraid dan orang-orang di belakangnya memberikan jijik. Mampu mendukung pemberontakan ras puncak, kekuatan di balik tangan besar di belakang Yun Quan jauh di luar imajinasi Qin Yichen. Pada saat ini, alis Lei Yunyu juga sedikit berkerut. Perjalanan mereka adalah pergi ke keluarga Kekaisaran Kabut Air. Sikap mereka terhadap yang terakhir tidak jelas. Tempat di mana keluarga Yunling berada sudah berada dalam lingkup pengaruh keluarga Kekaisaran Kabut Air. Mereka begitu provokatif untuk menimbulkan masalah. Saya khawatir itu bukan langkah yang bijak. Terima kasih banyak atas penyelamatan Anda hari ini. Dan jika ada kesempatan, saya akan membalas kebaikan Anda.
Tampaknya merasakan rasa malu Qin Yichen. Yunjun melengkungkan tangannya ke arahnya, lalu menarik Yunyin, dan berkata, ayo pergi. Kakak laki-laki, mendengar kata-kata Yunjun, mulut kecil Yunyin menjadi rata, sepertinya agak enggan. Yunyu, melihat penampilannya, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum, menatap Lei Yunyu. Berdasarkan situasi saat ini di klan Yunling, Yun Kuan pasti tidak akan membiarkan Yunyin kembali ke klan hidup-hidup, itu akan mengganggu rencananya. Meskipun dia sekarang menyelamatkan wanita Yunyin II, tetapi begitu Yun merasa bahwa pengejar pasti akan dikirim lagi. Ketika saatnya tiba, situasi wanita Yunyin II masih akan sangat berbahaya. Adik kecil, bawa kami keluar. Melihat penampilan Qin Yichen, dia tidak perlu mengatakannya sama sekali. Lei Yunyu juga tahu pikirannya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, berjalan ke Yunyin, dan berbisik pelan. Kakak, kamu, mendengar kata-kata Lei Yunyu, Yunyin sedikit ragu-ragu, tampaknya tidak menyangka bahwa wanita yang mirip Yunjun ini, sedingin es dan es, akan setuju untuk pergi bersama mereka. Tahukah Anda, melindungi mereka sama dengan melawan Yun Kuan dan pemain besar di belakangnya. Pergi, Qin Yichen juga berjalan perlahan ke Yunyin dan dengan lembut menepuk kepala kecilnya, berkata sambil tersenyum. Melihat hal tersebut, Yunjun juga sedikit terkejut, dan di matanya yang indah, ada sentuhan rasa terima kasih.